Malam selalu menyimpan rahasia, dan ketika gelap mulai menyelimuti, batas antara dunia kita dan mereka yang tak terlihat mulai memudar. Selamat datang di Balik Malam. Namaku Ari. Aku tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Timur, dikelilingi hutan dan sawah yang sejuk. Tapi di ujung desa, ada satu tempat yang selalu kami hindari sejak kecil. Sebatang pohon beringin tua berdiri menjulang sendirian di tengah tanah lapang. Orang-orang menyebutnya Tanah Perjanjian. Warga desa percaya pohon itu bukan pohon biasa. Konon katanya tempat itu pernah jadi lokasi perjanjian gaib antara leluhur desa dan makhluk tak kasat mata. Siapapun yang mengusik pohon itu akan menanggung akibatnya. Tapi ayahku, Pak Warto, bukan orang yang percaya hal begituan. Saat desa kami direncanakan menjadi lokasi pembangunan perumahan baru, ayah yang bekerja sebagai mandor proyek menolak mengikuti saran warga. Ia bahkan tertawa saat dibilang pohon itu angker. Sudah 2020, masa percaya pohon bisa marah, begitu katanya. Suatu pagi, aku melihat ayah berdiri di depan pohon beringin itu bersama tukang-tukang. Dengan santainya, ia menginstruksikan agar pohon itu ditebang. Padahal warga sudah memperingatkan. Hari itu adalah awal dari semua bencana. Ketika gergaji mesin mulai menyentuh batang pohon, angin tiba-tiba berhembus kencang. Langit yang tadinya cerah berubah gelap. Salah satu tukang berteriak. Katanya ia melihat wajah perempuan di sela-sela dahan. Kami pikir itu cuma halusinasi. Tapi malamnya, ibuku mimpi buruk. Ia menggigil dan menangis dalam tidur. Tangannya mencakar-cakar udara, seolah ada yang mencoba mencekiknya. Malam berikutnya, suara tangisan perempuan terdengar dari arah dapur. Aku keluar kamar dan melihat pintu belakang rumah terbuka. Padahal kami sudah menguncinya. Ayah tetap bersikeras. Pohon itu ditebang habis, dan tanah itu diratakan untuk fondasi bangunan. Dua hari setelahnya, adik perempuanku, masih 7 tahun, tiba-tiba jatuh sakit, suhunya tinggi, dan setiap malam ia menangis histeris. Katanya, ada mbak rambut panjang yang berdiri di pojok kamarnya. Dia bilang aku gak boleh di rumah ini. Katanya rumah ini milik dia. Dokter bilang adikku sehat. Tapi setiap malam, kondisinya makin parah. Sampai suatu malam, adikku berhenti bernapas. Begitu saja, kami hancur. Warga desa menyarankan ayah untuk minta maaf secara spiritual. Tapi ia menolak. Bahkan, ia menyuruh orang-orang menggali tanah di bawah bekas pohon itu. Dan itulah puncaknya. Saat menggali, mereka menemukan batu nisan tua terkubur di dalam tanah, tak bertuliskan nama, hanya simbol-simbol kuno. Setelah itu, para pekerja satu persatu mengalami kecelakaan aneh. Ada yang jatuh dari atap, ada yang tiba-tiba kerasukan. Malam itu, rumah kami terdengar seperti diketuk dari luar. Ada suara perempuan menangis pelan di dekat jendela. Saat aku mengintip, kulihat sosok wanita bergaun putih, berdiri diam, rambutnya menutupi wajah. Ayah mulai berubah. Ia jarang bicara dan hanya diam dalam kamar. Sampai suatu malam, kami menemukannya telah pergi untuk selamanya, dengan wajah yang penuh rasa takut. Setelah semua kejadian itu, kami sekeluarga memutuskan pergi dari rumah tersebut. Rumah itu kini kosong, dan tanah tempat pohon beringin dulu berdiri telah ditumbuhi ilalang. Kata warga, kadang terdengar suara isak tangis dari sana, atau bayangan melintas diam di malam hari. Dan aku masih sering bermimpi. Sosok itu seolah belum selesai. Beberapa tempat memang tidak seharusnya diganggu, karena ada yang menjaganya dalam diam. Terima kasih telah menonton di Balik Malam. Jika kamu punya kisah nyata tentang hal mistis atau pengalaman tak terlupakan,
Bagikan ceritamu di kolom komentar atau kirim ke kami. Bisa jadi kisahmu yang akan kami ceritakan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah mencekam lainnya. Sampai jumpa di Balik Malam